Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa man tabi'ahum bi hudan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu ya alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita dikumpulkan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya amal dan juga memberikan ampunan kepada kita dengan sebaik-baiknya ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk suri tauladan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita ada di awal-awal dari bulan suci Ramadan. Ya, ini hari kedua daripada kita berpuasa. Insyaallah semangat kita terus bertambah dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan hingga akhir dan terus berlanjut setelah Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah semangat dalam menjalankan nilai ibadah. Ya, biar aktivitas kita itu Ramadan dan di luar Ramadan selalu bertambah keistiqomahannya, bertambah daripada nilai-nilai ibadahnya insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang begitu mulia, yang begitu indah ini memiliki banyak hal khususnya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita jadikan sebagai motivasi, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, di antara amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah puasa. Apa sih nilai puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, kullu amali ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya setiap amal daripada anak-anak Adam itu untuknya, maksudnya terhitung hasil pahalanya. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu aku yang membagi hasilnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian langsung dari Allah. Beda kalau yang lain itu ditetapkan sesuai dengan aturan. Adapun puasa aturannya itu beda. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ya, di saat seseorang rela menahan makan, menahan haus, menahan apa yang dia bisa lakukan tetapi terlarang saat dia sedang berpuasa. Ini adalah perkara yang hebat, perkara yang istimewa bagi seseorang. Kenapa seperti itu? Karena Allah menciptakan adanya jin, malaikat, manusia. Tetapi yang paling memiliki akal sehat dan memiliki nafsu yang kuat adalah manusia. Tetapi manusia bisa menahan nafsunya, bisa menahan apa yang kiranya kurang dalam dirinya demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang punya harta di rumahnya bisa untuk makan, bisa untuk membeli makanan, bahkan untuk 1 bulan penuh dia beli makanan bisa. Tetapi karena amrullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya adalah takwa. Ya, jadi itulah orang yang berpuasa kalau enggak bertakwa, ia enggak terhitung nilai puasanya. Ya, enggak terhitung nilai puasanya karena ada hal-hal yang bisa membatalkan nilai pahala puasanya. Kalau enggak menjaga pandangannya, enggak menjaga
telinganya, nggak menjaga mulutnya, nggak menjaga hatinya, nggak menjaga daripada anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai puasanya pun menjadi berkurang dan tidak sempurna. Kembali ke dalam pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengenai menjaga anggota tubuh dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa ammal udhunu fahadha an tusri biha ila al-bid'ati aw al-ghibati aw al-fahshi aw al-khawdi fi batili aw dhikri ma sawabi an-nas. Wa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Hati-hati kata beliau, jagalah telinga kita, jangan sampai mendengar akan hal yang dilarang. Ya, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang kiranya tidak baik untuk diri kita, seperti riba, seperti namimah, seperti hal-hal yang buruk, seperti hal-hal yang menimbulkan syahwat, seperti hal-hal yang kiranya membuat kita terlena dan terganggu akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang perlu kita jaga. Jadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telinga, dia enggak punya pintu. Dia terbuka selalu. Jadi mau dengar apa aja bisa. Nah, yang didengarlah itu yang akan masuk ke dalam hati. Orang kalau nggak bisa menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang buruk, maka hatinya lah yang akan menjadi korban. Ya, korbannya adalah hati-hatinya akan terpengaruh dan menjadi keras. Sulit nanti kelak untuk dinasihati, sulit nanti untuk bisa beribadah, sulit untuk hal-hal lain. Kenapa? Karena hatinya sudah menolak atau hatinya sudah menjadi keras. Ya, dikatakan diciptakan telinga ini untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis dari Muhammad SAW, mengambil hikmah-hikmah daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendengarkan atas sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan juga hikmahnya para ulama, ya, wa tawassul biha ila istifadatil ilmi litanala biha al-mulkul muqim an-na'im ad-daim. Jadi jadikan telinga ini untuk menyimak hal-hal yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Jadilah seorang ulama, enggak mampu jadilah seorang penuntut ilmu, enggak mampu jadilah seorang penyimak akan ilmu. Ya, penyimak ilmu aja sudah memiliki posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyimak Al-Quran memiliki pahala yang sama seperti orang yang membaca Al-Quran. Karena itu orang yang sedang sholat, ya, itu dianjurkan mendengar, menyimak bacaan Quran imamnya. Ya, dengerin, ya, itu karena akan mendapatkan nilai pahala yang sama seperti orang yang membaca. Ya, itu daripada telinga. فَإِذَا أَصْغَيْتَ بِهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَكَارِهِ صَارَ مَا كَانَ لَكَ عَلَيْكَ وَانْقَلَبَ مَا كَانَ سَبَبَهُ ذِكْرَ فَصَارَ سَبَبَ هَلَاكِكَ. Kalau dia tidak menggunakan telinga untuk yang seharusnya, ya, maka akan mendapatkan kerugian baginya. Terus yang tadinya sudah baik menjadi tidak baik, فَصَارَ سَبَبَ هَلَاكِكَ, menjadi penyebab kehancuran manusia tersebut. Bahada bayatul khusran. Wala tadunna al-ilma yahtassu bil qa'il dun al-mustami'. Wa fil khabar innal mustami'a syarikul qa'il wa huwa ahadul muhtadain. Jangan dikira kalau riba itu cuma datang dari si pembicara. Ternyata riba itu bukan hanya si pembicara, yang menyimak juga sama, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, innal mustami'a syarikul qa'il, karena sesungguhnya si penyimak itu adalah syarik, ya, syariknya orang yang sedang berbicara. Ini adalah telinga yang perlu kita jaga. Ya, jadi perkara-perkara yang dilarang, ya, di antara yang bisa menggelapkan atau mengeraskan hati, ya, seperti menyimak atau mendengarkan kisah-kisah atau lagu-lagu yang memang tidak ada manfaatnya. Ya, yang akhirnya menyebabkan dirinya itu tidak fokus dalam nilai ibadah. Ya, jadi sebaiknya untuk tidak menyimak mendengar,
ya, hal-hal kiranya lagu-lagu, apalagi yang memang membawa kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, karena telinga diciptakan oleh Allah untuk perkara yang baik. Coba bayangin kalau kita nggak bisa dengar, enak. Ya, sangat-sangat disayangkan kalau kita nggak bisa dengar. Alhamdulillah Allah masih kasih kita pendengaran. Berarti apa? Berarti kita jaga. Jangan sampai sesuatu yang sudah dibeli malah kita rusak sendiri. Yang berikutnya adalah wa ammal lisan, adapun mulut ataupun lisan, lidahnya berbicara. Fa inna ma khuliqa lahu li takthira bihi dzikrillah ta'ala wa li tilawatil Qur'an wa turshida bihi al-khalqa Allah ta'ala ila tariqi wa yudhira bihi ma fi dhamirik min hajati dini wa dunya. Jadi di sini dikatakan untuk lisan, Allah ciptakan lisan untuk berpikir, ya, untuk membaca Al-Quran dan mengajak hamba-hamba Allah di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khususnya di bulan suci Ramadan, telinga kita jaga, mulut kita pun jaga. Jadi mulut kita, lisan kita ini sesuai dengan kategorinya, jangan sampai menyimpang. Ya, pakai buat baca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu nilai pahalanya berlipat ganda sampai 70 kali lipat. Di luar Ramadan saja setiap hurufnya itu dihitung, ya, kebaikan. Dihitung 10 kebaikan. Ya, jadi satu huruf bukan satu kalimat seperti alif lam mim, berarti alifun huruf wa lamun huruf wa mimun huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu lebih lagi, apalagi di bulan Ramadan lebih lagi. Ya, biar kita ini nggak rugi, biar kita ini bisa kasih bekal yang banyak. Bekal kita biar banyak banget. Ya, biar nanti kita masuk surga itu gampang. Biar kita nggak dapat siksaan neraka. Biar kita nggak dihisab dengan hisab yang susah. Biar kita bisa melewati semua rangkaian akhirat dengan mudah. Ya, itu semuanya datang dari mana? Dari bagaimana dia menjaga anggota tubuhnya. Ya, dia jaga anggota tubuhnya, mata, telinga, mulutnya. Ya, jangan sampai mulut yang dimiliki malah menjadi penyebab dia masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena banyak perkara yang karena mulutnya tidak dijaga menjadi perpecahan, menjadi perseteruan, menjadi bahkan peperangan. Peperangan kadang-kadang sebabnya lisan. Ya, gara-gara mulutnya nggak bisa dijaga, ya, berkomentar sana komentar sini malah jadi perang. Ya, wa fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu bisa lebih keji dari pembunuhan. Maksudnya apa ya? Karena fitnah mulutnya itulah yang bisa menyebabkan orang saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita jaga itu punya lisan. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ghayri la yalqiha balala yarfa'u Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yalqi laha bila yahwi biha fi jahannam. Jadi kalau mereka yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang mukmin berkata kecuali terhitung kata-katanya, ya, terhitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus Allah akan angkat derajatnya kalau memang diisi dengan kebaikan. Ya. Dan juga tidaklah dia berkata dengan kata yang Allah tidak ridhoi kecuali dia akan dimasukkan dalam api neraka. Ya, waqala sababul muslim fusuq wa qadaluhu kufur. Anna al-'abda la yaqulu kalimah la yaquluha illa yarham biha an-nas. Yahwi biha ab'adu ma baina as-sama'i wal ardh wa innahu la yazalu 'an lisani ashaddu mimma yazal 'ala badanihi. Yang berikutnya dari sabda Rasulullah SAW adalah tidaklah seorang hamba
berkata sebuah pernyataan atau perkataan, buat apa? Biar orang-orang pada ketawa. Ini beda ya. Di sini ada sedikit penjelasan. Bikin orang ketawa dari mulutnya dia itu tergantung. Kalau dia membawa cerita yang memang tidak ada, ngaranglah ceritanya, ya maka jika ini menjadi penyebab atau dia menjadikan ucapan itu dengan sengaja untuk orang-orang biar ketawa sama dia, nah ini hati-hati karena dilarang di dalamnya. Tapi sekiranya hanya cerita-cerita yang memang sudah ada, tetapi dibawakannya dengan baik hingga membuat orang tersenyum dan tertawa, itu hal yang buat nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Tetapi nggak fokus bikin orang ketawa doang, ngarang ceritanya. Bagaimanapun caranya biar orang ketawa sama dia. Nah, ini yang dilarang di dalam Islam. Ya. Kalau dikatakan man somata najat. Barang siapa yang tidak banyak bicara, maka dia akan selamat. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, min husnul Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah yang bisa meninggalkan apa yang tidak berguna, ya, dari ucapan, dari perbuatan, dari apapun itu juga. Kalau dia nggak bisa, dia rugi banget akhirnya. Ya, la dunia wala akhirat. Dikatakan oleh salah satu sahabat Nabi SAW, laqitu Rasulullah SAW faqultu man najah qala ya Uqbah amsik alayki lisanik, amsik alayka lisanik. Nabi SAW sambil mengisyaratkan lisannya untuk dijaga. Kata Nabi Muhammad, saat sahabat bertanya siapakah orang yang akan selamat, wahai Rasulullah SAW, Rasulullah selamat ini yang paling mudah untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, jagalah lisanmu. Ya, berarti ini perkara lisan bisa menyebabkan orang sampai masuk ke dalam api neraka. Ya, wa'udzu billahi min dzalik. Lalu dikatakan, wa tudhira biha ma fi dhamirik min hajati dini dunya. Ya. Dan dari lisan inilah yang akan timbul permintaan-permintaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Fa'idha ista'amaltuha fa'idha ista'amaltuhu li ghairi ma khuliqa lak faqad kafarat bi ni'matillahi wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Wa la yaktubu an-nas fi an-nari 'ala makhazihim illa hasaida al-sinatihim. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah terseret manusia ke dalam api neraka kecuali karena penyebabnya, ya, lisannya yang tidak terjaga, bikin dia akhirnya dimasukkan dalam api neraka karena tidak menjaga lisannya. Lalu dikatakan kembali, wala yakubannas fasabhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbaka fi ga'ri jahannam. Fil hadits inna rajula la yatakallamu bi kalimatin fayahwi biha fi jahannam 70 kharifa. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang berkata sebuah perkataan yang tidak seharusnya, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sampai 70 kali tingkatan ke bawah. Ya. Waqala syahidun fi al-ma'ruf wa al-ghaib hani'an lahu al-jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yakhluqu bima la ya'ni idhhab an yahfaz lisanaka bi thalathati asya'. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tentang menjaga lisan. Wa may yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni, sesuatu yang melanggar itu terkadang tidaklah berbicara kecuali yang tidak ada gunanya, dan dia akan pelit akan apa yang kiranya dibutuhkan untuk orang lain. Mahfad lisanaka min thamaniyati asya'. Maka jagalah lisanmu dari 8 hal. Yang pertama al-kadhib. Ya. Al-kadhib itu berkata dusta, hati. Ya, wa yawma idzin lil mukadzibin. Celaka bagi mereka yang berkata dusta. Mahfad lisanaka minhu fil jaddi wal hazali. Jaga lisanmu dari perkataan bohong, baik secara pernyataan yang sengaja, ya, dengan sengaja, dengan tujuan memang ingin berbohong atau mau bercanda ceritanya. Tapi bohong dia, nggak boleh juga. Ya, bercanda bohong itu nggak boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, boleh bercanda selagi mana tidak bohong. Ya, tapi kalau bohong, walaupun itu hanya candaan, itu dilarang. Ya, menyebarkan kabar yang tidak tahu pastinya juga ini termasuk kebohongan. Ya, menyebarkan share, dapat kabar share. Ini juga termasuk bagian orang yang bisa mendapatkan ya penyebutan sebagai kadzab, sebagai tukang pendusta. Ya, jangan sampai kita masuk dalam kategori ya yang tidak mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sering berkata daripada dusta. Seperti halnya yang sekarang lagi ngetren itu, ya, seperti perkara prank. Sama aja. Ngeprank orang dengan bahasa-bahasa yang bagaimana? Tujuannya bercanda, tujuannya begini dan begitu, tetap hukumnya haram. Ya, hukumnya haram karena bercanda dengan kebohongan. Ya. Maka setidaknya jangan sampai dia berbohong. Lalu katakan, wa fa'al lisanaka minhu bil jiddi wal hazali wa la ta'ud nafsaka al-kadhiba hasana. Fa yatada'a ila al-jiddi wal kadhiba inna ummahatil kabair. Dan berdusta ini adalah daripada pangkal-pangkal dosa yang besar. Tsumma innaka idza 'urifta bidzalik saqatat tsighah. Terus kalau dia berkata bohong, pertama masalahnya tidaklah tertutup kebohongan kecuali dengan kebohongan lagi. Gak bisa, orang udah sekali bohong berarti ngerepet. Semuanya jadi bohong. Ceritanya cuma mau bohong satu macam, ujung-ujungnya bohong segala macam. Karena untuk menutupi kebohongan harus bohong. Ya, gak bisa dengan kejujuran. Dan juga dikatakan, kalau saja orang mengetahui bahwa dirimu berkata bohong, ya maka yang menjadi masalah adalah hilangnya keyakinan orang terhadap dirimu. Susah. Orang ada yang yakin lagi, wah ini tukang bohong, wah ini begini, wah itu begini. Kalau dari oleh Allah dan Rasulnya. فإذا أردت أن تعرف قبيح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك فإذا تفرغت نفسك عنه. Kalau pengen tahu begitu gak enaknya, begitu mengerikannya perkataan dusta, bayangin kalau perkataan itu datang kepadamu. Bayangin, ada teman kita yang datang sama kita, tahu bohong sama kita, atau siapa, maka inilah yang menjadi perkara. Ya, bahkan perpecahan atau permusuhan, perceraian antara suami dan istri
itu juga kebanyakan masalahnya tidak menjaga lisan dan berkata bohong. Satu kali berbohong, dia akan berbohong dan terus berbohong untuk menutupi sebuah kebohongan. Lalu dikatakan, pada kali ini kalau tidak tamat di masjid, wastahadu kali sahibihi, wastikbahika lahu, wa kadzalika fa'al fi jami'i uyubi nafsik. Berbuatlah kebaikan, mengajaklah dalam kebaikan, selalu hadir dalam sesuatu yang baik, maka akan terbebas dari dirinya dari perkara-perkara yang tidak baik. Wastikbahaka lahu wa kadzalika fa'al fi jami'i uyubi nafsik. Dan juga melihat diri kita adanya banyak kurang, koreksi yang dikoreksi itu kurangnya. Jadi kita sering disuruh tafakkur, suruh koreksi diri, yang dikoreksi apa? Bukan kebaikannya, bukan banyaknya nilai pahala atau nilai ibadah, tapi banyaknya luar yang kita tidak isi dengan kita. Wahakada wallahu a'lam. Ya, insyaallah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita daripada sehat afiat, panjang umur, bisa ibadah, bisa istiqomah, bisa selalu melakukan aktivitas dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita cuma dihitung lapar dan haus saja. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa yang didapati cuma lapar haus doang, enggak ada pahalanya. Waduh, sayang banget ini. Ya, capek-capek, tahu-tahu ada pahala. Ya, itulah. Jadi jangan sampai kita punya puasa itu sampai bolong ataupun tertinggal dari Allah. Alhamdulillah. Bagi jamaah yang mempunyai pertanyaan mungkin bisa disampaikan, silakan dibuka pertanyaan. Kita jawab. Badan ngantuk. Maju. Saya mau haji. Kita berdebat kemarin. Dia mau mengatakan bahwa masuk Safar sebenarnya. Suaminya tidak setuju. Dalam artian katanya dia. Nah, menurut Islam itu bangga. Tanya saya itu boleh atau tidak dalam masuk Safar. Kalau suami berpendapat itu dia akan menyambung haji ramai. Harusnya bilang ada 5. Nah, baik itu haji atau umroh atau perkara safar lainnya, apalagi yang sampai ke tempat-tempat yang jauh yang sekiranya kita berharap adanya doa-doa untuk keselamatan orang yang safar. Ya, maka memang disunnahkan, dianjurkan ada yang namanya walimatus safar, ya, yaitu melakukan perkumpulan dengan tujuan berdoa bersama agar diberikan keselamatan dalam perjalanan. Ya, adapun kalau takut dengan adanya hal ini riya, ya, riya itu adalah sesuatu yang bisa dikontrol dalam dirinya, ya, bukan sesuatu yang pasti riya, enggak. Ya. Ya, kalau mau dibilang semua nilai ibadah yang terlihat itu riya, akhirnya pasti tidak ada yang isi. Ya, kenapa nggak salat di masjid? Tidak, takut riya. Bisa. Ya, akhirnya begitu. Ya kan? Jadi riya itu adalah kontrol diri agar amal ibadah kita mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menampakkan sebuah amalan itu bukan berarti pasti riya. Dan kita nggak boleh sama sekali menilai orang lain bahwa yang dilakukan itu riya. Pertama, pastinya untuk diri kita, oke. Kita bisa memberikan rambu-rambu dalam diri kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini masuk dalam kategori yang riya. Misalnya, ya, dia membaca Al-Quran,
Ya, terkadang membaca Al-Quran dengan suara yang lantang itu diperlukan. Ya, dia pertama memberikan isra, ya, adanya penyimakan yang baik dan pelafazan yang baik juga. Terus lebih bertadabbur. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, tujuannya dikeraskan ini biar ada tujuan lain. Ya, ada tujuan lain. Nah, di sini sama-sama keras, yang satu mengajak, yang satu akhirnya tujuannya untuk ya, ini ya, jadi kontrol diri. Di sini semuanya bentuk kontrol diri dia. Bahkan membaca Al-Quran dengan diem aja bisa juga ya, kalau memang tujuannya wah, dilihat orang biar terlihat rajin. Ya, semuanya bisa terlihat dia kalau niatnya salah. Nah, di saat kita melakukan hal seperti ini, mungkin yang dimaksud itu lebih ke bertujuan, nggak enak dengan orang-orang yang mungkin belum pernah melakukan, atau dia udah pernah kok berangkat lagi, atau bagaimana ya. Ini hanya sebagai batasan tujuan niatnya saja ya, tapi ini termasuk tanda syukurnya kita bersyukur Allah kasih izin lagi untuk bisa berangkat misalnya, untuk umrah, untuk haji. Kita buatlah walimatus safar dengan harapan agar Allah SWT memberikan keselamatan, agar orang-orang yang lain tahu kalau dia sedang safar mendoakan kita. Itu harapannya. Ya, jadi berpikir ke positif itu lebih baik daripada berpikir ke negatif. Ya, istilahnya positive thinking ya, kita harus punya persepsi yang baik-baik aja. Ya, tapi kalau kita mau ke negatif, ya semuanya jadi negatif. Tergantung bagaimana diri kita. Jadi walimatus safar termasuk anjuran dalam agama. Ya, termasuk dalam anjuran dalam agama, seperti orang pindahan rumah. Ya, rumahnya baru jadi, baru rapi atau baru pindah, ya sudah kan mengundang orang untuk mendoakan. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Takut dibilang sombong rumah saya baru. Susah kalau pikirannya seperti itu. Ya, jadi ini tergantung kontrol diri semuanya. Ya, insyaallah ya, bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga nilai dari puasa yang tadi Pak Ustaz katakan antara lain itu pendengaran, mata, dan mulut untuk selalu menjaga. Terkadang kita di kantor ada hal-hal yang bercanda ataupun kita lewati jalan ada hal-hal yang kita melihat kurang enak. Untuk menjaga hal seperti itu gimana Ustaz? Ya, kadang lingkungan ini agak sedikit tidak mendukung dalam perkara yang baik. Ya, baik biasanya di perkantoran atau di mana saja. Yang sekiranya kita pengen menjaga lisan teman-teman kita, tapi ya begitulah. Ya kan, bukan orang-orang yang tipenya menjaga lisannya. Ya kan, akhirnya kita terbawa terkadang atau menyimak terkadang, ya, atau melihat sesuatu yang sekiranya tidak seharusnya untuk kita lihat. Maka adanya ingkar dalam hati, ya, bukan berarti kita harus mengingkari itu dengan menasihati mereka satu persatu atau apa, itu perkara yang tidak mudah. Ya, apalagi kita bukan basicnya misalnya dalam hal seperti ini, dan mereka juga bukan lagi butuh dengan nasihat kita dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Adanya pertama ingkar dulu. Di saat kita adanya ingkar dalam hati, dalam minta sama Allah, saya nggak ridho dengan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Ya, jadi misalnya teman kita ngajakin riba, ngajakin ngomongin orang atau apa, ya setidaknya kita bisa mengalihkan pembicaraan, jangan malah kita ikut nimbrung. Ya, jadi mau ngomongin orang atau apa. Kalau teman dekat kadang-kadang enak aja kita negornya itu dengan canda aja. Gak usah yang kelihatan serius banget. Ya, jangan yang haram apa, gak usah gitu. Tapi kita langsung dengan cara yang mungkin lebih ke arah candaan, tapi tujuannya nasihat. Misalnya ada yang ngomongin orang, ya dari teman kita dan lain sebagainya, kita sambil bercanda, puasa, jangan begitu. Enakan cerita yang lain aja atau jadi dengan cara yang lebih gampang untuk bisa diterima. Ya, terus nggak bisa juga, ya setidaknya kita bisa
melakukan aktivitas lain yang kiranya bisa mengalihkan dari itu semua. Misalnya kalau kita ngajak ngobrol dan sebagainya, boleh saya ada tugas penting nih kayak ini nggak bisa ditinggal atau apa, ya cari alasan lah. Ya cari alasan untuk menghilangkan diri kita dari lingkungan yang sekiranya seperti itu. Jadi pertama itu ingkar dulu. Nanti kalau kita udah ada ingkar, Allah bantu kita. Allah bakal bantu kita. Tapi kalau udah dirinya kita pasrah duluan, ya udahlah, namanya juga tempat ini, ya udahlah, ya udah duluan. Sudah yang pasrah duluan, ya Allah juga tak bantu kita. Ya akhirnya kita ya terjerumus sedikit-sedikit dari hal-hal yang kiranya tidak baik. Ya setidaknya ingkar dulu dalam hati kita. Kalau kita tuh nggak suka, kita nggak mau, kita nggak ada keinginan untuk itu semua, dibantu dengan doa, Allah nanti akan buka pintu-pintunya biar kita itu nggak sekiranya masuk dalam kategori-kategori yang sekiranya tidak baik dalam lingkungan kita. Karena lingkungan itu karena nggak bisa dipilih ya. Ada sesuatu lingkungan memang kita bisa pilih. Ada sebuah lingkungan yang memang udah doruri, mau nggak mau begitu keadaannya karena ya mungkin tadi karena tempat kerja atau lingkungan apa atau apa yang kiranya mau nggak mau kita ada dalam lingkungan circle-nya yang ada orang-orang pelaku kemaksiatan yang susah kita nasihati juga nggak diterima, kita lari dari situ juga nggak bisa karena ini oknum aja ya, bukan tempatnya. Kecuali kalau emang tempat itu sumber maksiat, jadi nggak di tempat bukan sumber maksiat, cuma orang-orang ini terkadang mengajak dalam hal yang kurang baik, begitu. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nafi'an amalan taqabbal wa qina min istiqamah wa ajina min shururi anfusina wa innaka sami'ud du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.